Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja di tengah kondisi Covid, terutama di kota Bandung tercinta ini semakin parah. Untuk itu semua yang melihat tayangan ini sekaligus menghimbau kepada warga Bandung dan sekitarnya untuk tetap hati-hati, jaga imun, jaga iman, tetap menggunakan prokes, dan jangan lupa makan, minum, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Alhamdulillah Bun Pagi kali ini hadir kembali di Bandung TV jam 6.30 sampai jam 7.30 kita ke depan. Hari ini kita akan membahas tema tentang mensucikan diri atau tazkiyatun nafs. Alhamdulillah guru kita semua telah hadir, Pak Kiai Haji Muhtar Holid. Silakan Tad. Ya, apa kabar Tad? Baik. Gimana Tad hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Tentang mensucikan diri ini sebenarnya tema yang akan terus berlanjut ya Tad ya. Beberapa episode lah. Ya. Silakan Tad, kita buat. Wabarakatuh. Ya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya, pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, satu dari sekian banyak amal saleh yang luar biasa dalam Islam adalah menyucikan diri, ya, atau tazkiyatun nafas. Ya. Bagaimana cara menyucikan diri itu? Karena Allah itu Zat yang Maha Suci. Tentu hanya mendengar, hanya menerima doa orang-orang yang suci. Pertama, man arada safa'a falyaltazamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Nah, kesetia tentu setia kepada kebaikan. Seluruh kebaikan itu akan menghapuskan dosa dan sekaligus menyucikan diri. Makanya kata Nabi SAW, katanya jangan bosan berbuat baik. Karena kebaikan itu bukan hanya mempercepat keinginan kita, sekaligus akan menyucikan diri kita. Yang pertama, kebaikan yang mempercepat menyucikan diri kita adalah salat berjamaah. Sebagaimana hadis Nabi, siapa yang punya rumah, depan rumah itu ada sungai yang besar, kemudian dia mandi setiap hari 5 kali, maka kotornya akan bersih. Kullu khutwatin tamshiha ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid dihitung sedekah. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan dosa. Nah, makin sering berjamaah di masjid, insya Allah makin suci diri kita. Karena itu banyak sekali fadilah yang berjamaah salat di masjid itu. Salatul rajuli ma'al jama'ati khairun min salati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Salat berjamaah itu lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Bisa dibayangkan Pak Agung, itu luar biasa. Satu kali berjamaah 40 tahun di rumah. Jadi kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita 5 kali, yang di rumah 200 tahun. Nah, karena itu Nabi SAW kenapa rumahnya nempel di masjid? Karena beliau itu ingin memelihara berjamaah salat. Yang kedua, itu watakfiratul sayi'ah. Siapa yang rajin berjamaah salat, maka jadi kifarat segala dosa-dosanya. Sering berjamaah salat, dosa hilang, ujungnya apa? Suci orang itu. Nah, menyucikan diri nggak usah ke tempat yang jauh-jauh, udah di masjid aja gitu Pak Gung, ya. Terus, nah apalagi dalam hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Allah dan malaikat akan baca salawat kepada shaf yang paling depan. Nah, para sahabat yang saleh itu sampai ada yang sampai nangis, ya. Nangisnya 2 bulan, 3 bulan, 1 minggu. Karena telat berjamaah. Nah, itu. Ada yang sholat asar telat, nangis semalaman karena terlambat sholat asar. Di kita kan tidak sholat ya lempeng aja. Nah, itu demi berjamaah sholat. Nah, watakfiratul sayi'ah, jadi kifarat segala, menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, makin sering berjamaah sholat, makin suci orang itu. Makanya kata Nabi, kalau ingin berjumpa dengan aku, temui aku di masjid. Kalau tidak ada, di istriku. Kalau tidak ada, di anak-anak yatim. Nah, hanya itu tentu tidak. Ada keterangan yang lain, yarfa'ullah azabal qabr. Diangkat siksa kubur. Makin sering berjamaah salat, makin tidak ada kesempatan untuk diazab di alam kubur. Nah, jadi kalau kemarin saya ikut takziah di daerah mana itu Arzamanik, ya.
ada yang ahli masjid berjamaah sholat, meninggal dunia, keluarganya pada nangis. Saya tanya, kenapa nangis? Kami kehilangan Pak, katanya. Ada yang lain? Saya bilang, yang kedua, kami nangis karena kebaikannya sangat banyak. Nah, jadi kalau orang saleh yang rajin berjamaah sholat meninggal dunia, gak usah khawatir, tidak ada siksa kubur. Yang dikhawatirkan itu keluarganya, bisa nggak melanjutkan kebaikannya. Jangan sampai kebaikan itu dibatasi usia seseorang. Nah, makin sering berjamaah sholat, makin suci orang itu. Nah, berikutnya keterangan yang lain, bukan hanya diangkat sisa kubur, keterangan yang lain katanya berjamaah sholat itu apa? Memperkuat sinyal ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita handphone bagus, sinyal nggak ada, repot ya. Memperkuat sinyal kepada Allah. Makanya ketika orang itu berdoa katanya, Allah akan utus para malaikat. Periksa ya para malaikat siapa yang rajin berjamaah sholat. Kalau 5 orang yang berdoa nih, satu paling rajin berjamaah sholat, orang inilah yang paling cepat diijabah doanya oleh Allah, karena sinyalnya kuat. Ya gitu ya. Nah, ternyata berjamaah sholat belang ketong gitu kan. Nah, jadi makin sering berjamaah sholat, sinyal kepada Allah makin kuat. Kalau sudah sinyalnya kuat, dimanapun telepon pasti nyambung ya. Betul. Kan paling repot tuh kalau nggak ada sinyal tuh. Terus halo kamu no, di itu taya sinyal, di dia taya sinyal. Gitu. Itu repot banget. Jadi nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Jadi si nutorek jeung nubolot katanya gitu ya. Nah, makanya dengan berjamaah sholat, sinyal kepada Allah makin kuat. Semewah apapun handphone, kalau sinyal tidak ada, nah itu sulit. Bahkan ada keterangan yang lain katanya dalam Al-Quran nih, yauma la yanfa'u malun wala banun. Satu saat harta dan anakmu tidak bisa menolongmu. Ila man atallah biqalbin salim. Kecuali yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi kalau sudah hatinya bersih, nyambung dengan Allah, kesananya hum ahlullah. Mereka itu keluarga Allah. Ayat istilah sunnah tokcer ya. Tokcer itu kalau berdoa langsung dijabah. Itu ditangguh-tangguhkan. Nah, kenapa? Karena ayat seciduh itu sangat nyata. Walaupun doanya pendek, tapi karena sudah dekat dengan Allah, langsung dijabah. Nah, kalau sudah suci dirinya dengan berjamaah sholat, insya Allah ada istilah sunnah tekaleked. Tekaleked itu apa sih? Tidak susah. Kalau diajak berkebaikan. Dalam Al-Quran, yashrah sadrah lil Islam. Kalau hatinya sudah bersih, yashrah sadrah lil Islam. Hatinya terbuka menerima Islam. Sholat tidak susah, zakat tidak susah, kurban tidak susah, haji pun tidak susah, umrah pun tidak susah. Tapi kalau hatinya tidak bersih, diajak kepada kebaikan sangat sulit. Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti diajak mendakikan ke langit katanya. Susah luar biasa. Jadi kalau sekarang ini diajak tahajud nggak mau, diajak duha nggak mau, baca Quran nggak mau, kemungkinan sinyal kita lagi kurang baik. Ya, nah, ya. Jadi terus saya tulalet gitu. Nah, sinyal kita kurang baik. Nah, karena itu mari kita sucikan diri dengan rutin berjamaah salat. Belum lagi ada keterangan yang lain, siapa yang keluar dari masjid, ya, dari rumah menuju masjid, dia berangkat dengan tenang. Kemudian masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Setelah itu dia salat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah dia punya iman. Nah, jadi iman itu ditentukan oleh rajinnya berjamaah salat ke masjid. Nah, bahkan katanya kalau orang munafik gimana? Orang munafik itu ke masjid, tapi idza qamu ila shalah qamu kusala. Tiba waktu salat tapi berdiri seperti yang malas. Begitu azan, geus adzan deui. Harusnya alhamdulillah ya Allah, saya bisa kesempatan untuk salat. Gitu kan. Iya. Oke. Luar biasa sekali pemirsa Bandung TV. Bahkan zaman dulu tuh orang tuh selalu berbondong-bondong waktu zaman-zaman pas Rasul itu berbondong-bondong buat ke masjid itu memang benar-benar ya tadi. Harusnya memang menjadi ini ya, zaman sekarang mesti ada ikon. Terlepas memang sibuk yang lain-lain dengan ini tadi. Ikon iman itu adalah berjamaah. Oke. Sama disebut dengan Jaulah Pak ya. Jaulah itu komunitas muslim saat itu yang ngetuk pintu. Sholat itu. Silih sampur gitu kan. Ada yang pakai kentongan kan di kampung itu. Saya masih ingat dulu waktu tahun 70 sekian lah. Di masjid itu nggak ada pengeras suara kentongan. Ya, tong. Nah, ini saya tanya kan paman kan. Mang nau ke nganggo kokol itu kan. Ya kokol kan kedengaran satu kampung.
Kalau adzan nggak kedengaran, karena adzan di dalam masjid belum ada pengeras suara waktu itu. Kalau kohol ini, tong, udah tahu ada waktu asar nih, adzan di dalam. Nah itu media, itu namanya jaula. Jaula itu ngetuk pintu untuk ngajak berjamaah salat. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Siapa yang jadi perantara kepada kebaikan, bagian dapat setengah pahala. Kalau kita nyamper, saya nyamper Pak Agung ya, sit. Sholat subuh saya 100, Pak Agung 100, tapi jangan lupa saya dapat 50 dengan tidak mengurangi pahala sholat Pak Agung. 2 berarti 100, 3 berarti sudah jelas 150. Itu namanya syafaat hasanah, perantara kepada kebaikan. Nah kalau sekarang ada pengeras suara, saya sering dengar ya sayup-sayup, Bapak Ibu sekarang sudah jam 4:04 untuk sholat subuh, jam 4:34. Itu namanya jaula, ngasih tahu. Nah bahkan Jumat adzan 2 kali zaman Rasul itu, adzan pertama untuk apa? Jaula. Ayo. Nah salah satunya itu pentingnya kita berjamaah salat. Oke, baik pemirsa, saya pun juga akan mengingatkan kembali teman-teman di rumah atau siapapun bisa menghubungi kami di 0227 7214 atau di 081-2211-6740. Sebelum kita lanjut lagi, kita kembali kita lihat dulu beberapa tayangan yang berikut ini. Silakan. Baik pemirsa, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Teman-teman semua bisa menghubungi kami. Saya masih ingatkan di 022-214-214 atau di 081-2211-6740 ke nomornya Pak Ustadz. Di WA ya? Di WA saja, diketik saja, tidak bisa lewat telepon. Baik, akan kami lanjutkan. Ada orang yang bertanya gitu tadi ya, kenapa kita mesti terus-terusan mendekatkan diri kepada Allah, dan salah satunya dengan tahajud kan ya, salah satunya dengan sholat berjamaah, maksud saya itu kan hampir terus-menerus lumayan ngin waktu gitu. Sementara ada di agama lain yang misalkan cuma 1 minggu, yang lain-lain dia ngerasa kalau ibadah ritual umat Islam itu begitu banyak, begitu lumayan berat, belum khusyuknya gitu ya, belum harus khusyuk, belum harus bersih, belum ditambah mesti persiapan, kadang-kadang prokes ditambah sekarang, kadang lupa bawa masker, kadang juga lupa bawa sajadah gitu kan. Coba tadi gimana kan? Iya. Satu saat ada satu keluarga jadi mualaf ya. Hanya saya tanya sebelum upacara itu kan, kenapa tertarik kepada Islam? Ayahnya cerita, saya sudah 2 kali pindah agama katanya. Jadi, dari Hindu, Kristen, terus apalagi satu kaum Hucu atau apalagi. Nah, masing-masing punya kelebihan katanya. Cuma saya tertarik katanya kepada Islam. Sebelum masuk Islam itu saya pelajari gitu. Karena satu masalah sholat katanya. Saya waktu Kristen itu katanya ibadahnya cuma semua sekali. Nyantai gitu kan, ngobrol. Bahkan juga ada yang memang bisa sebulan, bisa ini, kadang-kadang juga sudah agak lupa juga dengan itu. Tapi Islam katanya sehari semalam 5 kali katanya. Logika saja katanya. Kalau sehari semalam 5 kali berarti dia laporan sama Tuhannya 5 kali katanya. Kalau sering laporan pasti diperhatikan katanya. Nah gitu ya. Dan ternyata busuk aksesoris yang lain gitu. Jadi kalau kita mobil jelek, itu wajibnya lah. Nanti tambah aksesoris ini, aksesoris ini. Mobil itu tambah indah katanya. Ada aksesoris duha, aksesoris tahajud, belum lagi zikir, baca Quran. Ujungnya katanya, saya merenung gitu ya. Ternyata dengan ibadahnya saja banyak sekali. Kalau banyak sekali, al-ujratu ala qadril masyaqqah, ini bahasa kita ya. Pahala itu kan sesuai dengan kadar kesulitan. Makin sulit, nah, tapi bisa melaksanakan, makin besar pahalanya. Makin dingin wudhu juga. Iya. Tadi saya bangun jam 12:30 tuh, masya Allah ya, 18 ya di rumah itu. Saya mau ingat, siaran mandi kan, langsung mandi. Karena katanya keperawanan air itu antara jam 2 sampai jam subuh katanya ya. Nah selanjutnya, makin sering laporan kepada Tuhannya katanya,
berarti perhatian Tuhannya makin banyak. Nah, karena laporan itu adalah salah ngetuk pintu. Ya. Kalau ngetuk pintunya katanya 1 kali, berarti Tuhannya memperhatikan 1 kali katanya. Walaupun tentu kualitas juga diperhatikan ya. Ini 5 kali sehari semalam ngetuk pintunya. Berarti katanya Tuhannya akan perhatikan 5 kali sehari semalam. Belum dengan tahajud, belum lagi dengan baca Quran, belum dengan sholawat, belum lagi dengan taklim gitu kan. Tapi kembali kepada iman ya. Karena iman itu jawaban yang paling bagus. Kalau sudah iman, jangankan salat 5 waktu ya, nyawa saja. Nabi Ibrahim itu ketika lama nggak punya anak ya, coba lahir anak dari Siti Hajar, Ismail ya, ditinggalkan ke tempat yang jauh. Ketika istrinya dia nanya, ini kehendakmu atau kehendak Allah? Ini kehendak Allah. Kalau ini kehendak Allah saya siap. Karena kita ini kan milik Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, pasti ada skenario Allah yang di luar jangkauan akal kita. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah punya rencana, kita punya rencana, dan pasti rencana Allah yang terbaik. Ditinggalkan ke Hebron ya, kurang lebih 8 tahun. Kalau bukan karena panggilan iman, itu nggak mungkin. Sudah ketemu, datanglah perintah Allah, sembelih. Ayah yang mana yang tega ya? Sudah ditinggalkan 8 tahun, harus disembelih. Tapi kembali kepada konteks iman, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, semua kecil, istri, anak, suami kecil. Karena itu Allah yang maha besar. Sebagai bukti, saya komit, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dibawakan waktu saya masuk ke Jabal Kurban itu antara Mina dan Muzdalifah ya. Oh, di sini katanya Ismail disembelih, ada monumen ya. Di sini belakang kan, itu anaknya dibawa. Bukan mau ke mall yang mau disembelihkan waktu itu. Ketika anaknya ditanya, mungkin bahasa saya, maaf ya, nah ini Allah memerintahkan kamu disembelih. Kalau ini kehendak Allah, sebagaimana kata mama katanya, kata Siti Hajar, karena Siti Hajar itu kan ibu yang salihah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama untuk anak. Makanya kalau anak-anak saleh semuanya yang duluan ke surga itu ibunya. Kalau bapak ditanya dulu masalah nafkah. Sebenarnya kata Umi katanya kalau Allah yang merintahkan, dia siap. Coba anak sekarang ya, jangankan mau disembeli ya, suruh sholat hese. Itu ditah sholatkan, ditah nyeseh, astagfirullahaladzim. Ditah nyeseh pakaian sorangan hese. Atau bahkan mungkin sekarang itu disuruh makan aja kadang-kadang. Suruh makan aja susah. Perkara yang mau kayak makan aja susah, gimana kalau mau kerja katanya. Ya, sampai ke sana kan disembeli. Allahumma ada anni. Masya Allah, saat itulah digantikan dengan kambing. Ya. Kalau saat itu Ismail jadi disembelih, yang disembelih itu kurban kita bukan domba, anak kita. Allahu Akbar. Ya, orang saleh kalau udah iman, jangankan salat 5 waktu, tahajud, zakat, infak, sedekah, anak pun kalau diminta dikasih. Itulah jawaban iman. Dalam Al-Quran itu, dalam hadis atau ini pepatah Arab, innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Makanya ketika ripuh ulah ngeluh lah. Ketika bagja ulah ngaraja, kata orang Sunda itunya. Karena bagja jeung ripuh itu ujian dari Allah. Ketika kaya jangan ngeluh, ketika miskin jangan ngeluh, karena miskin kaya ujian. Ketika dikasih miskin diuji, dia masih ingat nggak kepada Allah. Ketika kaya diuji, apakah dengan kekayaan itu dia lupa atau ingat kepada Allah. Karena miskin dan kaya ujian, siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Gitu. Makanya ketika jadi raja katanya ulah ngaraja, ketika ripuh ulah ngeluh. Betul. Tosanya akan gak Gusti Allah gitu lah. Tapi memang kadang-kadang kan buat menetapkan hati bahwa ini tuh antara teguran, ujian, cobaan atau memang hukuman. Kadang-kadang kan itu suka agak beda-beda tipis, tergantung juga sinyalnya itu. Itu. Makanya kalau dia orang baik, ya baik ritual ataupun sosial, itu ujian atau cobaan. Kalau ujian lulus tidak lulus, kalau cobaan sabar atau alal. Saya ketemu seorang ibu ya, dia masuk Islam oleh suaminya. Begitu dia masuk Islam, diuji luar biasa. Suaminya pindah ke agama lain. Setelah itu dia ditinggalkan, terlantar. Ketika saya tanya, Bu gimana? Justru dengan cara begini Ustadz katanya, saya tambah yakin ini Tuhan sayang sama saya.
Bisa suami hilang, bisa anak bisa hilang, tapi doakan saya jangan sampai suami meninggalkan saya, iman saya jadi hilang, karena semuanya titipan dari Allah. Nah itu kalau sudah iman kuat tuh tenang ya. Makanya siapa yang paling tenang di saat COVID, di saat kondisi krismon, orang yang dekat kepada Allah. Dan ada penelitian Pak Agung ya, ternyata katanya imun tubuh itu ya, kalau dibanding dengan iman itu sempurna, penyakit apapun nggak akan masuk, nyantai aja biasa. Justru Bandung Gering itu stres, mendramatisir kesulitan yang kecil, padahal itu masalah kecil. Biasa saja lah, dikir biasa, aktivitas biasa, penting prokes kita laksanakan gitu. Gitu Pak Agung ya. Oke. Saya sampai luar biasa ini. Baik teman-teman di rumah, pemirsa di rumah, masih bisa menggunakan line telepon kami di 0227214214 atau di line ke Pak Ustadz, line WA ya 116740. Tadi ada yang bertanya nih, kita netizen di 121 rutin hanya dia untuk kepentingan pribadinya dia gitu tadi, atau untuk ininya dia lah, kebutuhan dia ya, untuk kebutuhan dia, itu gimana tadi, apa menjadi dibolehkan juga atau gimana tadi? Islam padati ya, ada Islam japati ya. Ada Islam sejati ya. Kalau Islam padati itu biasanya padat makanan ya, mumpuk gitu. Kalau Islam japati biasanya makanan banyak, dia datang. Pas butuh maca Quran gitu. Sigan perem-perem itu. Nah, yang bagus itu Islam sajati. Ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, baca Quran. Walaupun tentu ini butuh proses ya Pak Agung ya. Ada kebutuhan, tidak kebutuhan, sakit, sehat terus baca Quran. Karena amalan yang terbaik itu adwa muha wa ingkola, sedikit tapi rutin. Rutin itu baca Quran. Nah, gimana kalau baca Quran niat untuk kepentingan pribadi? Sebetulnya tidak ada masalah. Karena boleh jadi berawal dari dipenuhi kebutuhannya oleh Allah dengan baca Quran, saat itulah dia akan beriman kepada Al-Quran. Man qara'al Qur'ana falyas'alil habihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia minta, dengan apa yang dia baca. Jadi khud minal Quran masyi'ta waliman syi'ta, ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa sesuai dengan keinginanmu juga. Apalagi sulit nih, ngobrol dengan istri nambah masalah, serang mertua nambah masalah. Gitu ya. Makanya katanya yang paling tenang tuh Nabi Adam ya, karena nggak punya mertua. Ngobrol dengan teman nambah masalah. Saat itulah kita butuh apa? Kitab suci. Luar biasa. Allahu Akbar. Kitab suci. Saya baca ya pengalaman seorang nih. Tiba-tiba dia ngerangkul saya, makasih. Sudah ada apa Pak? Nah, bapak-bapak ya. Ini Pak Ustadz katanya. Saya terus terang hafalan saya terbatas, tapi favorit saya cuma 2, Fatihah dengan Kulhu. Setiap ada kesulitan saya gedere Fatihah terus saja. Baca Fatihah, Kulhu, dan 5 kebutuhan saya sudah terpenuhi. Salah satunya nih, anak. Ya kalau usia 20 ke atas, perempuan atau laki, orang tua udah mulai gelisah ya. Betul. Kapan punya pacar gitu kan? Kapan punya suami, kapan punya istri. Setiap ingat itu, saya lebih baik ingat Al-Quran. Saya baca terus. Ya Allah, dengan berkah Fatihah dan surat Al-Ikhlas, beri solusi terbaik. Kalau jodoh anak saya jauh, dekatkan. Kalau sulit, permudah. Itu aja dengan bahasa kita. Terus yang ditanyakan apa Pak? Saya mau nanya, ada dalilnya enggak katanya yang tadi itu. Nah, ada hadis ini, idza qara'ta Fatihatal kitab wa qul fa minta min kulli syai' ilal maut. Apabila engkau baca Fatihah dan Kulhu, dijamin aman dari segala sesuatu ilal maut, kecuali kematian. Itu ada hadisnya. Lihat dalam Samudra Fatihah itu ada kitab itu. Jadi seluruh ayat Quran bisa jadikan boreh kepada Allah. Karena Al-Quran adalah al-mamdudu minas sama ilal ar, tali yang menjulur dari langit ke bumi. Di saat kita baca Quran, itu ujung pertama ada pada kita. Ujung kedua ada pada Allah. Saat baca Quran, nyambung dengan Allah. Makanya katanya ketika Sayyidina Ali kena panah belakang, mau dicabut panah itu, jangan katanya. Cabut panah itu ketika saya sedang salat atau ketika baca Quran. Jadi saking khusyuknya kan, panah aja nggak terasa. Itu luar biasa. Karena dia sedang jadi keluarga Allah kan. Ya. Nah jadi boleh mau sama-sama, mau surat tertentu, mau sendiri. Bagusnya memang sendiri. Afdulul kasab amalul rajuli, dari sebaik-baik amal seorang
hasil keringat sendiri. Makanya Imam Syafi'i itu katanya setiap Ramadan tuh 60 kali ya khatam Quran. Ya Allah. Oh, itu luar biasa. 60 kali. Makanya Masya Allah langgeng sama sekarang. Orangnya sudah tidak ada, tapi harum. Salah satunya yang mengantarkan adalah memuliakan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama. Begitu. Jadi boleh Pak Gung, silahkan ya. Oke, sayang sekali nih. Baik pemirsa, kita sebelum lanjut lagi ke pembahasan berikut karena semakin menarik, kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Di segmen terakhir kembali saya ingatkan teman-teman semua bisa menghubungi kami di 022 7214 214 atau di line interaktifnya Pak Ustadz 081 2211 6740. Ada beberapa netizen yang bertanya kan, ini akhir-akhir ini atau hampir 3 tahun terakhir ini, perbedaan khilafiyah di antara para ulama dengan perbedaan mazhab atau cara menyikapi sesuatu itu semakin ada orang yang diadu-aduin gitu tadi ya, sehingga semakin tajam atau semakin jadi membenci satu hal yang lainnya. Apa sebenarnya sikap kita tadi melihat tajamnya perbedaan itu sehingga menimbulkan nanti ujung-ujungnya yang ditakutkan adalah konflik yang lain-lain gitu tadi. Gimana tadi? Ada dalam kitab Nasoihul betul. At-turuku ilallah ka'adadi anfasil halki. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, udah berpikir nih, pesawat, kereta api, rental, mobil pribadi, sama ujungnya ke Jakarta. Nah, yang sering pakai kereta, coba sekali-kali naik pesawat. Nah, yang sering pakai pesawat mau motor emang lah depannya sama, ujungnya sama ke Jakarta. Justru gini, perbedaan adalah rahmat. Kenapa? Perbedaan yang beraturan. Coba kita lo dengar musik ya, pemusik satu alat tidak. Mungkin lah sebutlah kalau dangdut ya umpamanya ya, ada tam-tamnya, ada gitarnya, ada sulingnya. Tapi karena beraturan mukunya jadi enak. Nggak terasa nih kaki goyang-goyang. Nah gitu enak. Nah, perbedaan yang menimbulkan perpecahan itulah yang mukunya tidak beraturan. Ini mukul ini mukul, tentunya saling sikut. Nah, salah satu akhlak Nabi yang luar biasa ya. Nabi itu disebut satar. Ada 200 nama Nabi itu, salah satunya satar. Apa satar itu? Suka menutup aib orang lain. Allahu Akbar. Satu saat sahabat tuh mungkinlah kalau kita makan-makan buat terang itu. Punten, ada yang kentut ya, kencang sekali itu ya. Setelah itu semua tahu yang kentutnya orang ini. Semua ikut malu ya. Orang ini merah itu. Nabi langsung mengatakan, yang makan kurma berwudulah kata. Semua yang makan kurma berwudu. Hanya berwudu semuanya. Nah, setelah sholat langsung mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Sahabat baru sadar Rasul itu nyuruh wudu semuanya untuk menutupi aib orang ini. Itu masalah kecil. Lalu masalah besar. Nah, tugas kita adalah selaku umat jadi satu, perluas ilmu. Karena perbedaan itu ikhtilaf itu ya. Ikhtilaf, ada perbedaan, ada penyimpangan. Nah, ini kalau perbedaan harus sering menghormati kayak kemarin itu. Ada yang akikah. Semuanya akikah, adik-adiknya. Yang paling besar nggak akikah. Muncullah konflik di situ. Bapak mama nggak sayang sama kakak katanya. Kok adik-adik semuanya akikah? Bingung kan? Karena ada fatwa Ustadz akikah itu tidak boleh lebih dari 21. Nah, saat itulah kita hadir memberikan solusi. Ada satu kitab namanya Bidayatul Mujtahid, itu ada hadis ini. Aqa an nafsihi ba'da mubuisa binubuah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi.
Hadis itu jadi dasar boleh akikah sudah tua sekalipun. Nih Pak, nih hadisnya ada. Mungkin si bapak ini nanya lagi sama ustaz yang lain. Itu hadisnya dhaif katanya, nggak bisa jadi sandaran hukum. Saya bilang langsung, Ibnu Hajar Asqalani itu ulama besar, dan Imam Ahmad bin Hambal ulama besar juga, selama menyangkut ibadah sosial dan fadilah amal, boleh hadis dhaif jadi sandaran hukum. Udah nggak usah pas ya. Nah yang kasihan itu hanya tahu satu kitab, tidak memahami kitab yang lain, ujungnya merasa paling pintar. Dalam Al-Quran itu gini, program orang musyrik itu al-musyrikuna minal ladzina faraku dinahum kullu hizbin bima ladayhim farihun. Orang musyrik berharap Islam itu pecah berapa kelompok, dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Makanya cari guru yang banyak, cari ilmu yang luas. Saya waktu ke Madinah terakhir sengaja sholat duha di Masjid Imam Bukhari ya. Beliau itu katanya Masya Allah ya, sampai menjual rumah, menjual aset, beli tanah di Madinah khusus untuk mencari ilmu. Ilmunya, gurunya bukan puluhan, ratusan. Cari ilmu di sini, cari ilmu di sini, cari ilmu di sini, supaya apa? Luas pandangan kita. Kayak tarawih saja 8, tambah witir 3, 11. Ternyata ada yang 36, tambah 3, 39. Ternyata ada yang 60, witir 3, 63. Bahkan Imam Bukhari itu 100, witir 3 ya, 103. Tugas kita adalah dalami seluruh ilmu, bukan saatnya kita menjelekkan orang, memojokkan orang, apalagi memfitnah orang. Tutupi aib. Pasti Allah akan menutupi aib kita. Cukup kalau kita tahu, ya udah kita ngasih nasihat. Nah, jadi patuh aktif, patuhi aktif, berikan masukan. Saya sering dapat masukan ya, kayak kemarin tuh, Ustaz rambut udah panjang katanya, saya potong gitu ya. Jadi patuh aktif, jangan patuh pasif. Kenapa? Ustaz juga manusia biasa, bukan orang yang sempurna. A lebih, kekurangannya di sini, si B lebih, kurangnya di sini. Ustaz A bagus, bukan berarti melupakan Ustaz B. Ustaz B bagus, berarti melupakan Ustaz C. Tugas kita kalau perlu ada tukar literatur lah ya. Nah, gitu. Yang dibaca ini, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan sinergi. Nah, jadi nanti kalau sudah sinergi muncul, pasti ta'awun, kerjasamanya bagus. Sampai ada sahabat tanya ya, afamin kilatin yauma'id, apakah umat Islam sedikit saat itu? Lah, kata Nabi, balnah nukasir, banyak jumlahnya, tapi di antara mereka ada bagian bainahum, kebencian di antara mereka itu sangat dalam. Kalau sudah ada saja benci kayak kaca, ada bawaan. Jadi tugas kita adalah patuh aktif. Kelihatan nih sudah memojokkan Ustadz ini, ingatkan sama kita. Saya sering ya diingatkan, sering, alhamdulillah. Ini Ustaz saudara kita kata gini-gini nih. Oh gitu ya, udah alhamdulillah datang salamin gitu. Jangan sampai dikomporin terus. Makanya sekarang ada tim pemantau Ustaz sekarang ini. Mana yang menyejukkan, mana yang mengejek orang. Kita bagus ya. Gimana tadi katanya kalau ngebedain kan kadang-kadang suka agak tipis antara ini perbedaan sama penyimpangan. Indikator yang paling ini bisa ngebedainnya apa katanya tadi, yang paling agak terlalu melenceng gitu tadi? Ya, begini, satu barometernya Quran dan hadis Nabi tentu ya. Kayak gini nih, saya pernah mendengarkan ya, Nabi pernah kena sihir itu. Wah, apa itu? Sampai turun surat Al-Falaq An-Nas ya. Saya sempat merenung ya, apa mungkin setingkat Nabi kena sihir itu kan? Ada itu kan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga Nabi itu dari gangguan manusia. Nah itu gugur kan. Nah apalagi waktu Isra Mi'raj Nabi SAW itu ada hadis Siti Aisyah tuh, saya nggak kehilangan Nabi katanya. Nah itu ternyata Isra Mi'raj itu sebelum nikah dengan Siti Aisyah. Satu contoh itu ya, satu contoh. Yang kedua, kita dalami hadis yang lain, karena ternyata ada satu buku ya, hadis-hadis palsu sampai ribuan gitu. Kalau terlalu banyak mendalami hadis sambil tidak melihat asbabul wurud dan tidak diimbangi dengan ulumul hadis, ujungnya perpecahan. Allahu Akbar. Saya dengar dulu ini, 71 Islam pecah, 70 masuk neraka katanya. Wah, tertanam banget tuh. Jadi satu orang itu, satu kelompok tuh yang masuk surga. Nah ini aja diklaim, kata orang ini, ujungnya perebut yang satu itu. Ternyata ada hadis yang baru, 71 pecah, 70 masuk surga. Satu masuk neraka. Dan ternyata surga aja katanya 7 pintu, masing-masing ada 7.
Ya masa hanya satu yang diisi kan. Oke. Nah, ada yang masuk surga karena sosialnya. Iya. Teman-teman Muhammadiyah begini kan, panti asuhan mana-mana. Ada yang masuk Islam karena akidahnya Persatuan Islam. Iya. Ada yang masuk Islam karena syairnya Nahdlatul Ulama. Jadi jadilah seorang muslim yang berakidah Persis, berakhlak Muhammadiyah, berwawasan NU. Nah, itu yang paling bagus ya. Insya Allah ya. Kita ingin ya sama-sama bersaudara gitu. Makanya tidak boleh menghina orang, harus membina. Nah, tidak boleh menyaingi tapi harus menyayangi, tidak boleh memukul tapi harus merangkul, tidak boleh kita mengejek tapi harus mengajak. Nah, makanya Islam aslama yuslimu Islam, selamat dan menyelamatkan. Jadilah sumber selamat dimanapun berada, insya Allah nyaman. Nah, jadi nanti di surga tuh macam-macam. Wah, ini TNU ya. Dan surga tuh apa terlalu luas lah. Jangan ada nggak pendapat sahabat nih? Ya. Nah, lagi nyambung nggak ke Nabi itu kan? Nah, itu ada juga kalau sahabat nanti ulama. Karena gini, mukhalatatus sholihin, bergaulah dengan orang yang saleh. Kalau tidak ada yang saleh, wal iktidau bihim faridah, meniru amalan orang saleh. Meniru orang, meniru amalan orang saleh namanya ittiba. Kalau meniru tanpa dasar namanya taklid. Yang dilarang adalah taklid. Saya sering mengamalkan umpamanya surat Al-Kahfi tiap habis salat. Itu ternyata diamalkan oleh para wali dan sebagainya. Begitu. Luar biasa nih teman-teman, kita selalu mendapatkan wawasan baru, ilmu baru. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Tadi ini banyak menghadapi di lingkungan kita yang selalu pengen maju, cuman memang keterbatasan dia juga yang lain-lain, tapi juga karena senioritas gitu saja. Jadi dan kita juga semua ini, cuman karena kadang-kadang kita sebagai makmum melihat. Nah itu gimana tadi? Jadi gini, dilematis yang luar biasa. Ada hikmah berjamaah itu adalah mengecilkan ego ya. Yang penting itu. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Hati-hati ya. Itu kalau sudah sering berjamaah salat makin kecil egonya itu. Jadi imam ruku, ngikut ruku, sujud ikut sujud. Makanya ada barometernya bacaan. Sebenarnya dalam bacaan pun ada toleran di situ. Orang baik itu masya Allah ya. Pokoknya gini, ada anak usianya masih di bawah kita, bacanya bagus, harus maju ke depan. Nah, harus maju ke depan. Bukan lihat tuanya. Nah, kata orang Sunda gede rumah sak lah kita. Orang mah udah tua, saya diajar lagi. Nah, kedua, di situ belajar mengakui kelebihan orang. Oh, dia bacanya bagus ke depan. Kalau udah dipersilakan nggak mau ya kita. Terus gimana nih di satu masjid? Bacaannya jelek mamanya ke depan, tapi tidak ada imam lagi kecuali itu yang jadi imam daripada yang bagus bacanya nggak pernah ke masjid. Itu jadi nabi kaurun berjamaah sholat ke sholat yang mana goreng tidak, selanjutnya ke depan sambil imam tuh memperbaiki. Makanya saya kalau dengan istri ke masjid ya biasanya juga, Pak tadi kurang hak gitu ya, ini kurang hak. Jadi makmum juga patuh aktif. Dan sebaik-baik makmum adalah yang mengingatkan imam. Sebaik-baik imam adalah yang bahagia bila diingatkan oleh makmumnya. Makanya di satu komplek harus bahagia tadi. Ini kata ketika diingatkan tuh, kalau ini tuh bisa suka agak bundungan gitu tadi, suka agak bundung. Ya biasa kalau dekat masjid ya ke masjid kita sarankan. Kamu di bumi nah cing teh. Sugan teh ya ibuna ya. Terus 2 minggu si akang teh ka masjid kunaon amakeun ka DKM. Kaulan karima, kata-kata yang memuliakan, kaulan sadida, kaulan layyina, kata-kata lemah lembut itu. Harus jangan sampai karena kita merasa benar tung caranya salah. Jadi kalau orang nggak ke masjid kemungkinan besar caranya salah, kemungkinan besar dia mungkin sakit atau sudah pindah agama lah.
masih kurang-kurang ini. Itu gimana katanya tadi, apa hukumnya tadi katanya? Ya, siapa yang membaca Al-Quran dia tahu artinya, dia amalkan seperti buah jeruk, pijit harum, makan enak. Saya membaca Quran nggak tahu artinya, itu seperti buah kurma, tidak harum tapi enak. Siapa yang mendengarkan saja, mendengarkan aja, nggak bisa baca, dengar aja, genahan, pokoknya gitu ya. Itu seperti buah paria, pahit tapi ada manfaatnya. Seorang syekh ditanya di Mekah, saya baca tuh dalam kisah orang-orang saleh ya. Ada cucu nanya, saya belum bisa apa-apa katanya, baca Quran tuh dag-deg-dog gini. Itu gimana di hadapan Allah katanya. Akhirnya syekh ini nyuruh itu, ambil gitu, semacam bakul ya, carangka gitu, air. Terus saja air itu bawa ke sini, udah habis lagi, air habis lagi. Ternyata air nggak nyampe ke tujuan, habis karena bocor. Ada nggak pelajaran di situ kata syekh itu? Diem aja. Coba lihat keranjang itu katanya. Oh, keranjang jadi bersih katanya. Karena sering air kan basah. Makin sering dipakai siraman air walaupun nggak nyampe ke tujuan, keranjang itu bersih. Begitulah orang yang baca Quran tidak tahu artinya akan membersihkan dosa-dosa kita. Mendengarkan saja minimal menenteramkan batin. Karena orang kersusah baca Quran tenang, baca Quran susah dikeun we lah gitu. Susah baca Quran lebih baik daripada susah tidak baca Quran. Luar biasa. Gitu ya. Ini fleksibilitasnya luar biasa nih kita. Ada lagi tadi sebelum kita tutup kesimpulan di 3124. Ini menyakiti orang, apa dampaknya tuh kan kadang-kadang katanya jangan nunggu di akhirat, di dunia aja kita bisa akan dampaknya. Itu gimana tadi? Jadi gini, tidak menyakiti orang lain itu dalam Islam itu lebih dari tahajud pahalanya. Ya Allah. Lebih dari duha. Allahu Akbar. Lebih dari fasih baca Quran. Allahu Akbar. Itu ya. Minimal 3 lah, minimal nih. 1, innahu la yuflihuz zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Ya Allah. Itu surat Yusuf ayat 23. Yang kedua, wa ma lizzalimi min ansar. Tidak mengalir segala bentuk pertolongan pada orang yang menyakiti. Nggak akan tersumbat, sumpek susah. Ini solusi nggak ada terus. Kenapa? Karena tidak mungkin ada solusi kalau dia bikin polusi itu. Tidak mungkin ada solusi. Di mana saja dia bikin polusi, ngotorin orang terus, nggak mungkin. Nah, yang terakhir, seluruh kebaikan orang yang menyakiti akan diberikan kepada yang disakitinya. Makanya nanti di surga itu katanya ada dibuka catatan amal, sholat ada, saum ada, dibuka lembaran berikutnya. Saya nggak punya amalan ini katanya. Kok dicatat di sini? Bingung gitu sampai kerung gitu ya. Kata para malaikat, dulu kamu disakiti, kamu nggak bisa melawan. Nah, itu pahala yang menyakitimu Allah ambil serahkan kepadamu. Makanya jangan hambur-hamburkan kebaikan kepada orang lain diberikan dengan cara menyakiti, mengecewakan orang lain. Islam itu agama yang santun. Islam itu agama yang ramah, yang someah. Kenapa? Kita khawatir sholat kita diambil serahkan, saum kita diambil serahkan. Makanya as-sumtu jainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Daripada berbicara menyakiti orang, lebih baik kita diam. As-sumtu, diam itu senjata yang tanpa peluru katanya. As-sumtul islah, diam itu damai ya. Diam itu benteng yang tanpa pagar. Dengan diam dia bisa selamat, dengan diam bisa terjalin silaturahmi. Nah, karena itu penting ya, jangan sakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain akan menggerogoti pahala kebaikan kita. Nah, kita kalau sekarang itu katanya menyakitinya memang tidak secara verbal ini. Itu kan jadi bisa agak lama ya, makanya mesti hati-hati banget dengan jempol kita ini. Lebih banyak hoak ya, daripada hak sekarang ini. Hati-hati nih. Ini saya jadi istirahat, oh ternyata hoak. Satu cara ada istighfar. Kalau perlu banyak sholat tobat lah. Makanya ada saatnya diem, handphone yang dibuka. Hal-hal yang tidak bermanfaat yang diposting ke yang lain. Begitu. Nah, begitu ya Pak Bumi ya. Oke, sayang sekali ini waktunya sudah mau hampir habis. Barangkali ada beberapa kesimpulan atau beberapa apa sih sebenarnya tazkiyatun nafs yang memang mesti, kenapa orang itu harus terus-menerus membersihkan diri setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap lahan napas katanya. Ya. Coba. Jadi begini, pendengar Bandung TV yang dimuliakan Allah ya. Kenapa harus menyucikan diri? Satu,
Allah tuh zat yang maha suci. Ya Allah. Tentu hanya mendengar orang-orang yang suci. Yang kedua, kalau kita cermin ya, bercermin, wajah kita akan jelas Pak Agung ya. Karena cermin itu bersih. Coba, kalau cermin itu dikotori, itu wajah kita tidak jelas. Begitulah gambaran orang yang kotor hatinya, melihat dirinya saja nggak jelas. Kalau sudah bersih, insya Allah kesananya dia akan peka kepada orang lain. Dimensi sosialnya, ibadah sosialnya dia tinggi. Kenapa? Hatinya bersih. Nah, sinyal kepada kemanusiaannya sangat tinggi, sinyal kepada ritualnya sangat tinggi, sinyal kepada kebaikannya sangat tinggi. Mari kita sucikan diri kita. Baru satu ya, membiasakan berjamaah salat. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Makin sering berjamaah salat, makin suci diri kita. Ujungnya kita akan didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Pak Agung. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mantap. Alhamdulillah telah berakhir embun pagi hari Rabu tanggal 16 gitu. Mudah-mudahan Rabu besok, Rabu depan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Baik, segala kekurangan, segala kehilafan tentu dari saya dan tim. Mudah-mudahan kita minggu depan atau Rabu depan kita bisa ketemu lagi. Jaga kesehatan, jaga prokes, jaga iman, jaga imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time